Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan bahas soal pada buku progres tryout proses intent untuk pengenalan soal UTBK SNBT tahun 2025. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas pengetahuan kuantitatif. Tanpa lama-lama, siapkan buku catatan kalian, kita langsung ke soal yang pertama. Di soal yang pertama diminta kita diketahui bahwa akar D dibagi 10 sama dengan 3/5, nilai D-nya sama dengan berapa katanya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita akan coba tuliskan kembali ya akar D. Nah, karena dalam bentuk dibagi, maka kita bentuk dalam bentuk per aja. Per 10 sama dengan 3/5 ya. Sehingga jadi akar D-nya kan sama dengan kita kali 10 kedua ruas, maka jadi 3 dikali 10, 30. Dibagi dengan 5 ya, maka akar D-nya sama dengan 6. Kita pangkatkan kedua ruas, maka jadi D sama dengan 6 pangkat 2 ya. 6 pangkat 2 itu sama dengan 36, teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Kita lanjut nomor 2. Titik P negatif 1,5 terletak pada grafik fungsi fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah x ditambah g. Oke, untuk menyelesaikan soal ini sebetulnya gampang ya, karena titiknya itu ada di garis tersebut. Otomatis kita substitusikan aja nilai dari titik P itu sendiri. Di titik P itu kan ada negatif 1 dan 5 ya. Otomatis nanti nilai x yang akan sama dengan negatif 1 dan y-nya sama dengan 5. Kita substitusikan saja ke fungsinya. Yaitu kita tulis ulang fungsinya fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah x ditambah dengan 3. Nah, fx itu nilainya akan sama dengan y ya, maka kita ganti dengan 5 di sininya. Berarti 5 sama dengan a dikali negatif 1 pangkat 2 ya. Karena x-nya negatif 1 ditambah negatif 1 ditambah 3. Tinggal dihitung, negatif 1 pangkat 2 itu 1 kali a ya a. Kemudian negatif 1 tambah 3 berarti plus 2 sama dengan 5. Sehingga berarti nilai A-nya akan sama dengan 5 dikurangi 2 yaitu 3 ya. Oke ya, berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 3. 8 bilangan yaitu 38153497 diurutkan dari yang paling terkecil ke terbesar. Oke, berarti kita coba urutkan terlebih dahulu ya. Kita urutkan dari angka 1, kemudian 3, 4, 5, 7, 8, dan 9 ya. Coba kita hitung ada berapa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya. Berarti kita coba tentukan sesuai dengan ketentuan soal bahwa posisi pertama itu A, kedua itu B, dan ketiga itu C. Berarti A-nya akan sama dengan 1 ya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya juga sama dengan 3. Otomatis kalau diminta untuk mencari nilai dari A ditambah B dikali C, maka otomatis 1 ditambah 3 kali 3 aja teman-teman. Yaitu 1 tambah 3 kali 3, 9. Jadi sama dengan 10 ya. Jawabannya adalah yang E. Cukup mudah ya dari 3 nomor yang kita udah coba. Kita lanjut nomor 4. Banyaknya segitiga pada bangun datar di bawah ini. Oke. Kita punya koordinatnya, berarti coba kita gambarkan untuk segitiga yang di sini, berarti segitiga yang kecil aja ya. Berarti kita coba untuk tulis gini. Berarti ada segitiga yang ukurannya 1 kali 1 ya. Ukuran 1 kali 1. Sebetulnya sih kita bisa langsung lihat, tapi kita coba untuk lakukan dengan cara pelan-pelan biar kelihatan gitu ya. Yang pertama itu ada di 0,0, kemudian di 1,1 dan di 0,1. Coba kita visualisasikan ya. Yang ini loh. Itu kan ya. Itu yang pertama.
Yang kedua berarti ada di 1,1. Kemudian ada di mana nih? 1,1, 2,2 ya. 2,2 dan 1,2. Terus berarti ada yang ketiga, ada di mana? Yang ketiga berarti di 2,2. Kemudian 3,3 dan 2,3 ya. Satu lagi berarti yang atas terakhir itu 3,3. Kemudian ada di 4,4 dan 3,4. Paham ya maksudnya teman-teman ya? Ini kan yang pertama kan yang ini nih. Ini kan kita tulisin koordinatnya. Kemudian yang kedua ini. Yang ketiga juga yang ini dan yang keempat yang ini. Gitu ya. Berarti dari sini nanti kita punya 4 segitiga. 4 segitiga yang berukuran 1x1. Nah, sekarang kita coba untuk yang ukuran 2x2 di sini aja ya. Ukuran 2x2. Kalau ukuran 2x2 kan jelas panjang tingginya harus, alas dan tingginya harus 2 gitu kan. Nah, ini kan 1. Gitu maksudnya. Nanti kita akan coba berarti sebutkan yang pertama berarti ada di koordinat 0,0. Kemudian berarti 2,2 dan dihubungkan ke 0,2 gitu ya. Yang kedua berarti ada di 1,1, 3,3 ya, dan 1,3. Dan yang ketiga berarti ada di mana nih? Ada di 2,2 ya, masih bisa naik gitu. Kemudian 4,4 dan 2,4. Ini sebetulnya saya bisa aja teman-teman pakai cara langsung kita gambar di segitiga yang di sini bisa aja, cuman biar teman-teman lebih paham aja sih. Ini kan kalau ukuran 2x2 kan ini nih. Tuh ya. Kemudian yang ini. Tuh bisa kan langsungan sebetulnya. Gitu loh. Ya ada 3. Berarti ada 3. Kemudian yang berikutnya ukuran 3x3. Untuk ukuran 3x3 berarti ya sama ya, kita hubungkan sini. Nah, berarti otomatis cuma ada 2 ya sama sini. Gitu. Jadi nanti akan ada cuma 2, berarti di 0,0. Kemudian 3,3 dan 0,3. Kemudian yang terakhir ada di 1,1 ya, 1,1, 4,4 dan 1,4. Berarti ada 2 ya. Dan yang terakhir kita bisa cari segitiga yang ukuran 4x4. Berarti kalau 4x4 otomatis cuma ada 1 ya, yang ini, yang gede. Berarti ukuran 4x4. Jadi kita bisa dapatkan nilai itu, koordinat itu di 0,0, kemudian 4,4 dan 0,4 ya. Ini cuma ada 1, sehingga kita bisa hitung total segitiganya itu sama dengan 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ya, sehingga hasilnya adalah 10. Jawabannya adalah yang C ya. Gitu ya teman-teman ya. Bisa nggak sih kalau misalkan kita langsung gambar aja? Bisa ya, tadi saya udah jelaskan bisa banget, tinggal digambar-gambar aja. Cuman kalau misalkan kita pakai visual kadang-kadang kita sendiri bingung gitu loh, makanya harus dibuat ukuran-ukurannya. Minimal kalau misalkan tidak disebutkan satu persatu kayak gini, teman-teman harus tahu ada ukuran yang 1x1, 2x2, 3x3 dan 4x4, biar nanti nggak usah bingung lagi. Paham ya? Oke, kita lanjut nomor 5. Untuk setiap bilangan bulat R didefinisikan seperti berikut. Kemudian kita langsung fokus ke sini aja ya, ke soalnya. Nilai dari kita berarti fokus yang di sini dulu, yang di dalam
tanda seperti itu, berarti kita fokus ke situ dulu. Karena kita punya angka negatif 4 ya. Negatif 4 itu kalau kita lihat definisi soal, negatif 4 itu adalah bilangan genap yang kurang dari 1. Berarti kita gunakan yang ini teman-teman ya. Dan ini adalah R-nya. Sehingga kita bisa tuliskan 4 dikurangin R-nya adalah negatif 4. Berarti negatif 4 pangkat 2 dibagi dengan 2 ya. Maka nilainya sama dengan 4. Negatif 4 pangkat 2 itu 16. Dibagi 2 itu 8 ya. Berarti 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 4. Gitu. Kalau sudah berarti kita coba substitusikan lagi ke sini. Berarti nanti bentuknya tidak banyak yang berubah, hanya bentuk kurungnya saja. Berarti di sini 1 dikurangi negatif 4 gitulah. Sehingga kalau udah bentuknya begini ya, kita hitung aja 1 dikurangi negatif 4 itu sama dengan 5 ya teman-teman ya. Karena 5 itu bilangan ganjil, maka kita gunakan yang bagian bawah. Jadi 1 dikurangi R kuadrat. R kuadratnya itu berarti 5 ya. 5 kuadrat dikurangi dibagi dengan 4. 1 dikurangi R kuadrat itu berarti R-nya 5 itu berarti 25 ya. 1 kurangi 25 dibagi dengan 4. Itu sama dengan negatif 24 per 4. Nilainya sama dengan negatif 6 teman-teman. Jawabannya adalah yang A. Kemudian kita lanjut di nomor 6. Grafik fungsi Gx sama dengan X kuadrat min 20 dan garis AX min 2Y plus 30 sama dengan 0. Perpotongan di dua titik berbeda yaitu C, P, Q dan D-nya negatif 5, T. Garis K melalui kedua titik tersebut nilai A sama dengan. Oke, berarti kita coba manfaatkan yang sini saja. Kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan ya. Berarti, sorry ya. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 20. Maka kita substitusikan nilai, karena kan kedua titik tersebut pepotongan ya, maka otomatis kita substitusikan nilai ini ya. Nilai D di negatif 5, T itu berarti gimana ya? Berarti X-nya sama dengan negatif 5 dan Y-nya sama dengan T ya. Kita substitusikan ke soal, berarti Y sama dengan X kuadrat min 20. X-nya kita ganti, Y-nya kita ganti jadi T. X-nya kita ganti jadi negatif 5 pangkat 2 dikurangi 20. Maka nilainya sama dengan 25 dikurangi 20. T-nya sama dengan 5 ya. Sehingga titik D itu koordinatnya nanti di negatif 5,5 teman-teman. Ya enggak? Gitu dulu. Nah yang kedua kita coba bedah dari persamaan yang kedua yaitu AX min 2Y plus 30 sama dengan 0. Dari sini kita bisa substitusikan tuh nilai dari XY Z-nya, XY-nya yaitu negatif 5,5 nya. Berarti dari D negatif 5,5 kita substitusikan ke nilai AX nya. Berarti X-nya kita ganti dengan 5, negatif 5 maksudnya. Dikurangi 2Y berarti Y-nya kita ganti 5 ditambah 30 ya sama dengan 0. Maka di sini berarti negatif 10A dikurangi 10 ditambah 30 sama dengan 0. Maka negatif 10A ini berarti plus 20 sama dengan 0. Maka negatif 10A sama dengan negatif 20, berarti A-nya sama dengan negatif 20 dibagi negatif 10 yaitu 2 ya. Berarti kenapa 10 di sini ya? Kan negatif 5 kali A itu 5 ya. Sorry, ini harusnya diganti. Memang suka kadang-kadang begitu ya. Nah, hati-hati teman-teman, jangan sampai teman-teman salah kayak saya kayak gini ya. Berarti ini negatif 5A, ini negatif 5A ya. Berarti 20 bagi negatif 5. Berarti negatif 20 bagi negatif 5 itu 4 ya. Jawabannya adalah yang C ya. Gitu ya. Oke, berarti kita lanjut nomor 7 aja. Nomor 7 soalnya sama ya. Cuman yang diminta tuh K. Garis K sama dengan berapa katanya.
Oke, berarti kita coba gimana ya? Berarti kita coba manfaatkan informasi dari soal sebelumnya aja ya. Berarti kan A-nya sama dengan 4 ya. Gini berarti. Kita coba mulai dari mensubstitusikan nilai A ya. A-nya kan sama dengan 4 dari soal sebelumnya. Maka kita substitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu berarti AX dikurangi 2Y plus 30 ya, sama dengan 0. Berarti kita ganti A-nya dengan 4, berarti 4X min 2Y plus 30 sama dengan 0. Kita bagi dengan 2, berarti nanti 2X min Y plus 15 ya, sama dengan 0. Kita bikin Y sama dengan aja. Kalau kita bikin Y sama dengan, berarti negatif Y sama dengan negatif 2X negatif 15, atau Y sama dengan 2X plus 15 teman-teman ya. Nah dari sini kita, nah dari pernyataan yang pertama juga kan kita punya bahwa nilai Y nya sama dengan X kuadrat min 20. Jadi kalau kita tuliskan berarti Y sama dengan X kuadrat min 20 juga ya. Karena sama-sama Y, kita bisa gabungkan nih teman-teman, ya enggak? Maka X kuadrat dikurangi 20 itu akan sama dengan 2X plus 15 ya. Kita ke kirikan semua. Di X kuadrat dikurangi 20 dikurangi 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Maka jadi X kuadrat min 2X min 35 ya, sama dengan 0. Kita faktorkan. Kalau dikali hasilnya negatif 35, kalau dijumlah hasilnya negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 7 dan 5 ya. Sehingga nilai X-nya akan sama dengan 7, atau X-nya sama dengan negatif 5. Kalau kita lihat di titik D itu negatif 5 udah ada nih. Negatif 5 itu sama dengan D-nya teman-teman. Sehingga negatif 5 ini sudah ada di titik D. Ya. Ada di titik D. Ini X pada D sama dengan negatif 5. Sehingga 7-nya itu adalah X pada C-nya. X pada titik C. Sehingga kita bisa langsung cari aja nilai dari nilai dari si Y-nya ya. Y-nya itu berarti sama dengan, substitusikan aja ke fungsi ya, berarti X kuadrat dikurangi 20, X-nya jadi 7 kuadrat dikurangi 20 jadi ini 49 ya. Dikurangi 20 jadi 29. 29 itu adalah titik Y-nya. Oke, berarti tinggal kita tulis berarti titik C itu ada di P, Q kan. Nah, P-nya kita udah punya di 7, Q-nya sudah ada di 29. Udah ya. Berarti tinggal kita cari nilai dari gradien ya. Untuk mencari gradien itu sama dengan delta Y dibagi delta X. Delta Y itu berarti Y pada P dikurangi Y pada Y pada C. Y pada C dikurangi Y pada D ya, dikurangi dengan X pada C dikurangi X pada D. Berarti kita bandingkan ya antara titik C dan titik D. D-nya kita tulis saja di sini, berarti negatif 5, T-nya tadi berapa ya? T-nya di atas ya harusnya. Oh ya, T-nya 5 ya, yang ini teman-teman. Nih, T kan titik sini, negatif 5,5. Kita tulis ya. Berarti di sini kita bisa substitusikan YC-nya itu 29 dikurangi 5, kemudian X pada C 7 dikurangi negatif 5 ya. Di sini 24 dibagi dengan 12. Maka nilainya sama dengan 2 ya. M-nya, gradiennya 2. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 8, tapi saya coba rapikan sedikit ya. Oke, di nomor 8 ini soalnya masih sama lagi ya.
Masih sama fungsinya, kemudian yang ditanyakan kita fokus yang ditanya aja. Persamaan garis yang tegak lurus pada garis K. Oke, berarti tegak lurus dengan K itu artinya dia memiliki gradiennya. Tegak lurus itu artinya nilai gradiennya itu negatif 1 dari negatif 1 dari si MK-nya ya. Misalkan MK-nya itu sama dengan gradien pada garis K yang kita hitung di atas, itu sama dengan 2 kan. Nah, ada garis yang tegak lurus dengan garis K, otomatis nanti kita sebut M2 lah ya. M2 nya itu sama dengan negatif 1 dari MK teman-teman. Maka nilai M2 nya akan sama dengan negatif 1/2 dan melalui titik 1,1. Maka kita bikin persamaan garisnya aja pakai rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurangi X1. M nya kita pakainya yang M2 ya, negatif 1/2. Kemudian X nya kita tulis ulang, Y nya kita tulis ulang. Nah, Y1 sama X1 nya pakai ini ya, 1 berarti Y1 nya, X1 nya juga 1. Kita kalikan 2 kedua ruas, jadi nanti 2Y min 2 sama dengan negatif 1 kali X, berarti negatif X, negatif 1 kali negatif 1 berarti 1 ya. Kita kumpulkan ke kiri semua, berarti nanti X plus 2Y kurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 0, atau X tambah 2Y dikurangi 3 ya, sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? Yang B ya. Gitu ya. Oke, gampang ya. Kita lanjut nomor 9. Suatu prisma dengan volume 48 memiliki alas berupa daerah segitiga PQR dan dengan koordinat titik sudut tersebut. Jarak antara P terhadap garis QR, QR itu yang ini ya. Berarti sama aja mencari tinggi teman-teman ya. Berarti kita bisa manfaatkan, tarik aja garis dari sini ke sini. Gitu, ini tingginya. Nah, kemudian berarti untuk mencari jarak tersebut kita anggap T lah ya, kita cari PT. Untuk mencari jarak PT itu kan kalau kita lihat-lihat Q sama dengan Q nya tuh di 3,2, R nya di 9,2. Dia hanya bergerak pada sumbu X nya aja, berarti dia nggak naik turun, berarti dia garis lurus ya. Kemudian berarti kita tinggal cari ini aja teman-teman ya, karena kan ini kan sumbu X nya tuh 6, berarti di sini 6. Nah, yang naik itu kan 10, berarti yang kita hitung tuh jarak dari sumbu Y nya dari 10 ke 2, berarti kalau nyari PT berarti 10 aja dikurangi dengan 2 ya, karena 10 tuh di sumbu Y, 2 tuh di sumbu Y, maka yang kita cari kan tingginya, maka 10 kurangi 2 sama dengan 8 ya. Jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 10, suatu prisma dengan volume 48 memiliki alas berupa daerah segitiga PQR. Ini sama lagi ya. Kita fokus berarti mencari luasnya aja. Oh, mencari luas PQR. Ya udah, kita udah punya tingginya PT ya. Berarti luas PQR-nya itu sama dengan setengah dikali alas. Alasnya adalah QR. Tingginya sama dengan, kita anggap PT lah ya. Nah, PT-nya tuh kita udah punya dari atas. Maka ini setengah. Nah, dari sini kan yang gerak hanya sumbu X, dari 3 ke 9 tuh bergerak sebanyak 6, maka dia 6. PT-nya tadi 8 ya, maka tinggal kita kali 6 bagi 2 itu 3. 3 dikali 8, 24 teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Ini kayaknya cukup mudah buat teman-teman yang udah bisa mah ya. Kita lanjut nomor 11. Suatu prisma dengan volume 48 memiliki alas berupa, sama lagi ya. Berarti yang diminta tinggi prisma. Oh ya, oke. Prisma itu secara rumus volumenya itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Kebetulan luas alasnya kita udah cari di nomor 10 ya. Itu 24. Dan volumenya udah ada di soal 48 ya, berarti di sini 48 sama dengan 24 dikali T. Berarti T-nya akan sama dengan 48 dibagi 24 sama dengan 2 ya. Jadi tingginya 2, jawabannya C. Cukup mudah ya soal-soal yang ini. Oke, kita lanjut di nomor 12.
Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 16 pangkat 2 plus 80 dan 18 pangkat 2 min 72 berapa? Oke, berarti kita bisa mulai dari yang pertama dulu ya. 16 pangkat 2 ditambah 80 itu kalau kita sederhanakan 80-nya itu sama dengan 16 kali 5 ya. Nah, karena kedua unsur memiliki nilai 16, kita keluarkan 16 ya. 16. Nah, 16 dikali berapa jadi 16 pangkat 2, otomatis dikali 16 ya. 16 kali berapa jadi 16 kali 5, yaitu dikali dengan 5. Maka tinggal kita hitung, dalam kurungnya kita tambahkan 16 tambah 5 21. Nah, kita bisa pecah. 16 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 ya, sebanyak 4 kali. Kemudian 21 itu 3 dikali dengan 7. Gitu ya. Nah, kemudian kita cek berikutnya untuk yang pernyataan yang kedua, yang 18 pangkat 2 dikurangi 72. 18 pangkat 2-nya kita tulis ulang, 72-nya kita bentuk menjadi 18 dikali berapa? Kali 4 ya, yang hasilnya 72. Masih sama ya, karena mengandung unsur 18, kita keluarkan. Berarti 18 kali 18, di sini berarti 18 kali 4. Berarti ini dalam kurungnya kita hitung 14 ya, 18 kurangi 4. 18-nya kita ubah jadi berapa ya? 2 dikali 3 dikali 3 gitu ya. Benar nggak? Betul ya. 2 kali 3 6, 6 kali 3 18. Nah, si 14 nya kita ubah menjadi 2 dikali 7. Oke, kemudian kita cek pernyataan yang di soal yang pertama. Faktor persekutuan itu artinya bilangan yang bisa ngebagi dari dua bilangan ini. Nah, apakah bisa ngebagi kedua-duanya? Jelas ya, karena kan di sini ada unsur 6, ada unsur pembentuk angka 6. 2 dikali 3, di sini juga ada ya. Ini pembentuk unsur angka 6, berarti ini betul. Kemudian ada habis dibagi 7, berarti di sini ada pembagi, ada yang menghabiskan pembentuk 7, ini juga 7, berarti ini betul lagi. Kemudian 14 itu 7 kali 2 otomatis bisa ya, 7 kali 2, ini 7 kali 2 juga sama. Kemudian 21 itu sama dengan 7 kali 3, berarti betul ya, ini kan 7 kali 3, ini juga 7 kali 3 gitu. Jadi semuanya memenuhi teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah semua pilihan benar. Gitu ya. Lanjut nomor 13, fungsi f memenuhi 2x plus 6 kurang dari fx kurang dari 4 pangkat x. Untuk x lebih dari 1 di antara pilihan berikut, nilai f di x sama dengan 2 tidak mungkin sama dengan berarti coba ya. Kita coba substitusikan ketika x-nya sama dengan 2. Untuk x sama dengan 2 ke fungsi ini dah 2x plus 6 kurang dari fx kurang dari 4 pangkat x. Kita tulis di bawahnya ya, berarti 2x berarti 2 dikali 2 ditambah 6 kurang dari f2 ya, kurang dari 4 pangkat 2, berarti 2 kali 2 4 tambah 6 kurang dari F2 kurang dari 4 pangkat 2, berarti ini 4 tambah 6 itu 10 ya. Ini kurang dari F2 kurang dari 16, berarti daerah hasilnya itu ada di antara 10 sampai 16, tapi 10 dan 16 tidak termasuk ya. Sehingga yang tidak mungkin ini 64 pasti tidak mungkin, 25 tidak mungkin, kemudian 16 juga tidak mungkin karena 16 nya nggak masuk, 9 juga tidak mungkin karena bilangannya harus lebih besar daripada 10 ya. Berarti semua pilihan benar ya. Jawabannya adalah yang E lagi. Kita lanjut nomor 14. Jika 0 derajat kurang dari alfa kurang dari 90 derajat, berarti ini di kuadran 1 ya. Kuadran 1 sorry. Dan cos alfanya sama dengan 3/7 negara pilihan berikut yang benar. Oh, berarti kita coba gambar dulu ya. Miring ya. Kayak gitu ya, kurang lebih inilah. Kemudian sudutnya di sini alfa, di siku-siku kita anggap siku-siku ya, karena gambarnya kurang bagus. Nah, karena dia cos alfa sama dengan 3/7, kalau cos itu kan sama dengan samping per miring.
Otomatis berarti sampingnya sama dengan 3, miringnya sama dengan 7 teman-teman. Berarti di sini ya sama dengan si 7 pangkat 2 aja dikurangi dengan 3 pangkat 2 ya. Berarti 7 pangkat 2 itu 49 dikurangi 9 ya sama dengan akar 40 ya. Berarti yang depannya tuh akar 40, sehingga kalau kita nyari sinnya itu sama dengan depan per miring, depannya 4 akar 40, miringnya akar 7. Kemudian berarti kalau tangan gimana? Kalau tangan juga sama ya. Tangan itu kan depan per samping, depannya akar 40, sampingnya 3. Berarti kalau kita cek pernyataan yang pertama, di pernyataan pertama itu 1% A, 1% alfa sama dengan 7 per akar 40, betul ya? Karena kan 1% alfa itu sama dengan kebalikan dari 1 per akar 40 per 7 ya. Berarti ini sama dengan 7 per akar 40. Berarti ini betul. Kemudian di yang kedua, tangan alfa sama dengan akar 40 per 3. Ini udah kita cek ya. Berarti ini betul. Kemudian cos alfa kurang dari sin alfa, berarti gimana ya? Cos alfanya itu sama dengan 3 per 7. Otomatis nilainya di bawah angka 1 ya. Kemudian sedangkan kalau sinnya itu sama dengan akar 40 dibagi 7. Ini juga masih di bawah 1 sih, tapi nilainya lebih besar dibandingkan 3 per 7, karena kan di sini kan akar 40 tuh di angka 6, ya. 6 per 6 ya, 6, berapa dibagi 7 kan jauh lebih besar dibandingkan 3 per 7, berarti ini betul. Kemudian nilai dari cos 90 derajat min alfa. Alfanya ini udah jelas ya, harusnya bentuknya sama karena di kuadran 1 kan. Ini harusnya 3 per 7 juga. Ini kalau ini ya namanya kayak sin ya, kayak sekan, kayak kosekan, sorry. Berarti ini salah. Sehingga yang betul hanya di poin 1, 2, dan 3. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 15. Segi 4 EFGH merupakan persegi panjang dengan EF sama dengan 4 dan FG sama dengan 3. Kita coba gambarkan sedikit ya. Kurang bagus. Oke, kurang lebih gini ya teman-teman ya. Sorry ya kalau jelek ya. Saya tulis EFGH. Ini siku-siku ya, anggap siku-siku teman-teman. Oke, berarti EF-nya sama dengan 4. Kemudian FG-nya sama dengan 3 ya. Daerah persegi panjang EFGH memiliki keliling K1. Berarti kalau kita tuliskan di sini aja, K1-nya sama dengan EF ditambah FG. Langsung aja ya, karena kan dia keliling persegi panjang, sama aja 2 dikali P plus L. Berarti 2 dikali P-nya 4, L-nya sama dengan 3 ya, lebarnya 3. Berarti sama dengan 7 kali 2, 14. Gitu ya teman-teman. Kemudian titik A terletak pada sisi FG sehingga keliling daerah segitiga F sama dengan K2. Berarti kita coba bikin sebuah titik di sini ya, A misalkan. Gitu. Nanti akan membentuk sebuah segitiga AFE gitu ya, AEF. Nah, gitu maksudnya. Berarti artinya kalau kayak gini, K2-nya itu sama dengan K2-nya itu sama dengan penjumlahan antara EF, FA, dan EA ya. Tapi kayaknya kita butuh nilai dari EA-nya dulu teman-teman. EA itu berapa gitu kan ya. Untuk mencari EA-nya kita pakai Pythagoras saja. EA sama dengan EA kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah AF kuadrat ya. Kita misalkan AF-nya itu sama dengan Y aja ya. Kita anggap sebagai Y.
Ini naruh A-nya nggak selalu di sini teman-teman ya, karena dia nggak jelas ada di mana, jadi saya simbolkan di sini aja. Misalkan aja. Bisa juga di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi kalau teman-teman gambarnya nggak sama kayak saya juga nggak masalah. Berarti EA-nya tuh kita tulis ulang, kita berarti F aja pangkat 2 ya. F itu 4 ya. 4 pangkat 2. AF-nya berarti Y pangkat 2 aja ya. Diakarkan, itu nilai dari EA-nya. Sampai situ cukup situ aja ya. Berarti tinggal kita hitung, berarti 4 pangkat 2 itu 16 ditambah Y pangkat 2. Gitu ya, ini EA-nya. Kemudian kita balik lagi ke K2. K2-nya berarti udah tuliskan F-nya sama dengan 4, FA-nya sama dengan ini 4, FA-nya sama dengan Y. Kok E2 sih? Ini harusnya EA ya. Kok E2 ya? E2-nya itu sama dengan 16 ditambah Y pangkat 2. Jangan lupa diakarkan, teman-teman. Nah, di sini nanti akan menimbulkan sebuah pertanyaan. Nilai Y-nya berapa gitu kan ya? Nilai Y-nya berapa? Nah, di sini berarti kita coba buat lakukan pemisalan untuk Y-nya. Untuk nilai Y-nya kita ambil Y paling kecil. Untuk Y paling kecil kira-kira Y-nya berapa di sini? Y paling kecil ya otomatis Y-nya sama dengan 0. Kita ambil, kita coba tuliskan dulu ya di sini. Ambil Y minimum. Kita mau ngecek aja gitu loh. Kalau Y minimum terhadap titik yang lain tuh gimana? Kalau ambil Y minimum, maka nggak ada angka lain kalau dalam geometri yang lebih kecil dibandingkan 0 kan. Maka Y minimumnya pasti 0. Sehingga K2-nya akan sama dengan 4 ditambah 0 ditambah 16 ditambah 0. Diakarkan berarti sama dengan 4 ditambah 4, teman-teman. Nilai sama dengan 8. Ini nilai K2 untuk Y minimum. Kalau Y-nya maksimum, ambil ambil Y maksimum. Nilai maksimum itu Y maksimum tuh ya maksimum dari panjang FG. Maksimum panjang FG-nya kan 3, nggak mungkin lebih dari itu kan. Maka otomatis sama dengan 3. Kenapa tidak lebih dari itu? Karena kan A-nya terletak pada FG. Nggak peduli kalau misalkan, kecuali dia posisinya di luar FG, jadi bisa jadi lebih dari 3. Tapi kan FG-nya udah 3, nggak mungkin lebih dari 3 dong. Maksimal banget berarti Y-nya sama dengan 3. Ya udah, berarti kita substitusi aja ke K2 ya. K2-nya berarti sama dengan 4 ditambah 3 ditambah 16 ditambah 3 pangkat 2. Jangan lupa diakarkan. 3 pangkat 2 itu 9 ya. 9 tambah 16 berarti 25, teman-teman. Ini 7, akar 25 itu 5. Maka nilai dari K2-nya itu sama dengan 12 untuk Y maksimum. Jadi kita bisa bandingkan untuk K1-nya. Berarti kita bisa bandingkan antara K1 dengan K2. Kita bandingkan di sini aja ya. Coba kita bandingkan. Ketika Y sama dengan 0, maka K1 sama K2-nya gimana gitu. K1 per K2-nya berarti sama dengan, K1-nya kan masih tetap sama ya, 14. K2-nya 8. Berarti kita bisa bandingkan 14 per 8. Ini sama dengan, sederhanakan jadi 7/4 ya. Kita tulis dulu aja. Kemudian kalau kita pakai K2 dari Y-nya sama dengan 3, yaitu berarti di sini K1 per K2-nya sama dengan 14, masih sama. K2-nya kita ganti jadi 12. Kita sederhanakan bagi 2, 7/6. Nah, tinggal kita bandingkan. Ini kan nilai dari P, ini juga P. Nah, ini nilai Q-nya. Coba kita bandingkan ya. Yang pertama kita bandingkan, berarti P banding Q. Ini untuk yang ini dulu, yang pertama ya. Berarti P-nya itu sama dengan 7/4. Q-nya itu 8/7. Gedean mana gitu. Berarti nilai sama dengan 49/32 ya. Berarti nilai P lebih gede, teman-teman, kalau dari sini. Berarti P-nya lebih dari Q. Kalau yang satunya gimana? Yang satunya P-nya itu kan sama dengan 7/6 ya. 7/6 dibagi dengan 8/7. Berarti ini 49
per 48 ini masih stabil ya, dimana nilai P-nya masih lebih dari Q juga. Jadi dapat disimpulkan jawabannya adalah yang A ya, P-nya lebih dari Q. Gitu ya teman-teman ya. Ini soalnya cukup mudah, cuman membingungkan ketika bentuknya seperti ini nih. Kadang-kadang kita bingung, nggak tahu nih setelah ini mau ngapain. Maka kita misalkan aja ambil ketika Y-nya minimum, ambil ketika Y-nya maksimum. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 16, tapi saya rapikan dulu ya. Nomor 16, untuk setiap bilangan bulat K, M, N, X, Y, Z didefinisikan sebagai berikut. Diketahui bahwa E-nya merupakan bilangan genap positif. Saya tandain ya. Oke, berarti kita cari nilai P-nya. P-nya serupa nih, bentuknya setipe ya. Kita berarti cari nilai P-nya. Oke, berarti kita coba tuliskan saja langsung ya. Berarti P sama dengan rumusnya itu berarti K dikurangi Z. Berarti K-nya kan ini 3. Atau kita tuliskan dulu deh, mana K, mana Z, mana Y ya. Kita tuliskan di sini dulu. K-nya sama dengan 3, Z-nya sama dengan 1, kemudian Y sama dengan E, M-nya berarti sama dengan 1, N-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan E gitu ya. Nah, kalau berdasarkan rumus, kan K dikurangi Z tambah Y, berarti 3, dikurangi 1 ditambah Y-nya tuh E, kemudian dikali dengan M tambah N, M-nya 1, N-nya 1, dikurangi X, X-nya E. Ya udah, berarti tinggal kita kurang 3 kurangi 1, 2, tambah E, biarin aja, tulis dulu aja. 1 tambah 1, 2, dikurangin E, tulis dulu aja. Nah, berarti kita bisa cari nilai P-nya. Untuk mencari nilai P-nya, kita bisa manfaatkan informasi mengenai si E ini sendiri, teman-teman. E-nya itu bilangan genap positif, berarti E itu dimulai dari angka berapa? E itu dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya kan ya. Nah, si nilai E ini kita substitusikan ke nilai P itu sendiri, teman-teman. Maka kalau kita substitusikan ke nilai P, berarti nilai P-nya sama dengan 2 ditambah E. E-nya berarti kita tuliskannya gini deh, biar teman-teman nggak bingung ya. Jadi untuk E sama dengan 2, nilai P-nya berapa gitu. Gini ya, berarti nilai P-nya akan sama dengan 2 ditambah 2, kita ganti E-nya dengan 2, kemudian 2 dikurangi 2 ya. Wait, ada yang salah nggak? Oh iya, N-nya harusnya bukan 2, bukan 1, tapi N-nya 2, teman-teman, pantesan ya. Terima kasih yang sudah mengingatkan ya. Nah, di sini kita ganti, di sini jadi 2 ya. Kalau di sini 2, sini jadi 3. Ini jadi 2, ini 3. Oke, berarti kalau udah, berarti tinggal kita lanjut lagi ya. Tadi 2 tambah 2, E-nya 2 kan. 3 dikurangi E, E-nya 2, berarti 3 dikurangi 2. 2 tambah 2, 4. Nah, 3 kurangi 2 itu 1. 4 kali 1 ya 4. Kalau E-nya sama dengan 4, berarti P-nya akan sama dengan 2 ditambah 4. Di sini berarti 3 dikurangi 4 ya. 3 kurangi 4 negatif 1. Dikali 2 tambah 4, 6. Berarti negatif 6. E-nya sama dengan 6 gimana? Kalau E sama dengan 6, berarti 2 tambah 6 dikali dengan 3 dikurangi 6. 3 kurangi 6 kan negatif 3 ya. Negatif 3 dikali 2 tambah 6, 8. Negatif 24. Ya udah, dari sini udah cukup sih teman-teman. Udah kelihatan nilai P-nya itu akan lebih kecil sama dengan 4. Berarti dia akan turun terus ya. Semakin gede E-nya, semakin kecil nilai P-nya. Berarti P-nya akan bernilai kurang dari sama dengan 4. Sehingga si nilai Q-nya kan sama dengan 5, otomatis kesimpulannya apa? Dan Q sama dengan 5, maka P-nya pasti lebih kecil dibandingkan Q ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Paham ya? Kita lanjut nomor 17. Sistem persamaan linear dalam U, V, W yaitu sebagai berikut, mempunyai solusi U sama dengan A, V sama dengan B, dan W sama dengan C. Berdasarkan informasi tersebut, manakah hubungan kuantitas P dan Q? Oke, berarti kita coba
Tulis dulu aja ini persamaan 1 ya. Ini persamaan kedua dan ini persamaan yang ketiga. Dari persamaan 1, 2, 3 ini kita coba lakukan apa dulu? Eliminasi aja teman-teman ya, eliminasi antara persamaan 1 dan 2 karena persamaan 1 dan 2 itu ada kemiripan ternyata. Kemiripannya adalah dia sudah sama-sama 2V, sama-sama sudah W tuh. Berarti kita bisa langsung dapetin U-nya. Gitu ya, berarti coba kita lakukan eliminasi. Eliminasi 1 dan 2. Jadi kalau ada soal-soal bentuk SPLTV kayak gini, kita tidak boleh buta terhadap soal. Jadi kita harus lakukan eliminasi yang sekira-kiranya membantu teman-teman. Jangan sampai kita lakukan eliminasi terhadap si 1 dan 3. Boleh sih sebetulnya, cuman prosesnya lebih panjang. Jadi kita harus peka terhadap bentuk soalnya juga ya. Jadi jangan eliminasi buta yang asal-asalan aja gitu ya. Nanti buang-buang waktu jadinya. Kita tuliskan U dikurangi 2V ditambah W sama dengan 12. Kemudian di sini 2V dikurangi W sama dengan 4. Maka kita tambahkan aja ya. Kalau kita tambahkan berarti 0, ini kanannya 0 semua, tinggal U doang. Karena negatif 2V tambah 2V 0, W tambah min W ya 0. Maka tinggal U sama dengan 12 tambah 4 yaitu 16 teman-teman ya. Gitu. Karena U sama dengan 16, U itu sama dengan A ya. Maka A-nya juga sama dengan 16. Pertanyaannya apa sih? Oh, nyari B dan C. Oke, berarti kita coba, ini kan nilai P ya, berarti P-nya kita coba bedah dulu. P sama dengan A dikurangin 4B ditambah 2C. Ini nilai P-nya. Kalau kita lihat di sini mengandung kelipatan 2 ya. Kita keluarkan angka 2-nya. Jadi A dikurangi, kita keluarkan negatif 2-nya, berarti sisanya berarti sini berapa? Sini jadi 2B dikurangi C ya. Maka sama dengan A dikurangi 2. Nah, kalau teman-teman ngeh bentuknya, di sini 2B min C itu akan sama dengan persamaan yang kedua. Ya enggak? Persamaan kedua kan 2V min W, Kak. Enggak, karena kan 2V-nya itu V-nya kan sama dengan B. Nah, di sini 2V min W-nya, V kan sama dengan W. V kan sama dengan B, W sama dengan C gitu. Jadi kan kalau kita ubah bentuknya jadi 2B min C juga boleh dong. 2B min C sama dengan 4. Dan ini adalah 2B min C. 2B min C sama dengan 4 kan. Maka kita bisa substitusin aja. Jadi di sini 4. Gitu. Kan A-nya sama dengan sudah dapat yaitu 16 dari sini. Maka tinggal kita hitung. Jadi 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Dan Q-nya sama dengan 6 teman-teman. Otomatis P-nya lebih dari Q ya. Jawabannya berarti yang A. Gitu. Jadi kita nggak bisa nih, kita nggak perlu nyari si B-nya berapa satu-satu kayak gitu, nggak perlu. Kita harus manfaatkan bentuk soalnya, karena di soal-soal kuantitatif kayak gini tuh nggak akan menghitung soal-soal yang butuh proses yang panjang gitu, nggak mungkin. Pasti ada cara yang cepatnya. Jadi teman-teman harus mulai peka terhadap bentuk soalnya ya. Jadi jangan sampai asal kita eliminasi, kita substitusi, jangan. Kita nanti buang-buang waktu banyak banget. Gitu ya, paham ya? Kita lanjut nomor 18. 6 bilangan bulat positif yaitu 3, 5, 6, 2, 7 dan X memiliki rata-rata 5, 1/6. Oke, berarti kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu datanya itu 3. Kita urutkan aja deh. Nah, tapi X-nya belum tahu berapa-berapanya. Tulisnya sesuai dengan soal deh. 3, 5, 6, 2, 7 dan X. Oke, dia punya rata-ratanya sama dengan 5, 1/6 atau sama aja berapa nih? 31 ya per 6. 6 kali 5 tambah 1, 31/6. Kita manfaatkan rumus dari rata-rata, itu X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya yaitu kita hitung aja dari atas, 3 ditambah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 7 tambah X.
dibagi dengan banyak data. Datanya berarti itu 236 ya. Kemudian rata-ratanya 31 per 6. Kita kali 6 semua, jadi 31 sama dengan, kita hitung 3 tambah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 7. 8, 14 tambah 9, 23 ya. 23 plus X. Otomatis X-nya akan sama dengan 31 kurangi 23. Nilainya sama dengan 8, teman-teman. Berarti datanya nanti bentuknya tuh X-nya 8. Jadi kita bisa langsung ubah nih bentuk datanya. Nanti berarti kita urutkan aja deh. Yang awalnya 3, 5, 6, 6, 2, 7 dan X, berarti kita bisa mulai dari 2, 3, 5, 6, 7 dan 8 kan ya. Karena X-nya 8. Karena X-nya 8 paling besar, maka taruh di belakang. Kita urutkan gitu ya. Jika median dari 6 bilangan tersebut ditambah rata-ratanya adalah n per 3, nilai n sama dengan berapa? Oh, berarti rata-rata, kita nyari median dari bentuknya dulu deh. Berarti mediannya ini, median itu nilai tengah kan. Maka kalau genap ya ditambah aja datanya bagi 2. Jadi 5 tambah 6 bagi 2. Ini berarti mediannya sama dengan 11 per 2 ya. Katanya kalau median ditambah dengan rata-ratanya jadi n per 3, berarti rata-ratanya itu kan sama dengan, udah ada ya, berarti kita tulis langsung aja X bar ditambah median sama dengan n per 3. Kita nyari nilai n nya, rata-ratanya 31 per 6, mediannya 11 per 2 sama dengan n per 3. Kita kali dengan 3 aja kali ya. Kalau kita kali, jangan kali 3, kita kali 6. Kalau kita kali 6, jadi tulis saya di sini kali 6. Jadinya ini 31-nya aja, karena 6 per 6 kan habis. 6 dibagi 2, 3, 3 dikali 11, 33. Kemudian n dibagi n per 3 dikali 6, 6 bagi 3, 2, berarti sini 2n ya. Sehingga jadinya kalau ditambah jadi 64 sama dengan 2n, maka n-nya sama dengan bagi 2. Jadi 32 ya. Berarti n-nya 32, teman-teman. Oh, ini bukan pilihan ganda ya, berarti ini 32. Gitu ya. Kita lanjut nomor 19, tapi saya rapikan dulu ya. Oke, barisan aritmetika U1, U2, U3 memiliki bedanya sama dengan negatif 3. Apakah U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan U 2025 lebih dari 225? 225 lebih dari 225. Kalau minta bentuk seperti ini kan sama aja dengan apa nih? Ini kan sama aja dengan S225 nggak sih? Ya, berarti sama aja. Itu S225. Berarti kita bisa mulai dari mana nih, teman-teman ya? Kita bisa mulai dari rumusnya aja dulu deh. Rumus Sn itu sama dengan apa sih? Yaitu n per 2 dikali dengan 2A ditambah n-1 dikali B kan. Karena di sini S225, maka di sini berarti 225 per 2 aja kan. Dikali dengan 2A, 2A-nya berapa? Ya nggak tahu, tulis dulu aja. N-1, N-nya 225 dikurang 1 berarti 224. Dikali B-nya sama dengan negatif 3. Sini negatif 3 gitu. Maka tinggal kita hitung aja ya. Berarti di sini berapa nih? 225 per 2 dikali 2A ditambah dikurangi 224 dikali 3 tuh 672 ya. Nah, kita lihat yang sebelah kanan tuh kelipatan 2 semua, berarti kita bisa coret dengan 2-nya ya. Nah, 672 dibagi 2 tuh berarti 336 ya. Atau kita tuliskan lagi, berarti 225 dikali dengan A dikurangi 336. Gitu ya, teman-teman ya. Saya rapikan dulu nih. Nah, dari hasil pekerjaan kita ini menghasilkan nilai dari S225 itu sama dengan 225
dikali dengan A-336. Artinya dari sini dapat disimpulkan nih, apakah nilai dari A dikurangi 336 itu lebih dari 1 atau kurang dari 1 kan? Pertanyaannya itu gitu loh. Jadi kita bisa tanyakan ya, A dikurangi 336 itu lebih dari 1 karena atau tidak gitu kan. Karena kayak gini maka A-nya juga harus lebih dari 337 atau tidak. Gitulah. Nah, pertanyaan ini tuh bisa kita jawab dengan pernyataan satu atau pernyataan yang kedua. Kita cek pernyataan satu dulu ya. Di pernyataan satu itu U25-nya itu kurang dari 0. U25 itu kurang dari 0, benar nggak ya? Kita tulis dulu U25 itu sama dengan pakai rumusnya ya. Rumusnya tuh N sama dengan A ditambah N-1 dikali B kan. Maka U25 itu berarti A ditambah 25 kurangi 1, 24 ya, dikali B. B-nya itu sama dengan negatif 3 dari soal, maka 24 kali negatif 3 berarti A dikurangi 72 ya. Nah, U25-nya itu sama dengan A dikurangi 72. Ini akan kurang dari 0 kan, sesuai dengan soal. Artinya A-72-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 maka A-nya kurang dari 72. Nah, ini pertanyaannya, pernyataan satu ini ya, apa namanya? Bertolak belakang dengan pertanyaan dari soal. Ini A-nya harus lebih dari 337 sementara dia kurang dari 72. Jadi pernyataan satu saja tidak cukup ya. Tidak cukup menjawab soal. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Di pernyataan kedua itu U25-nya lebih dari negatif 9. U25 ya sama aja ya. Kita masukin sini lagi, sama aja kok. Berarti U25-nya sama dengan A dikurangi 72 harus lebih dari sama dengan negatif 9. Otomatis A-nya harus lebih dari negatif 9 tambah 72 berapa tuh? 63. Berarti A-nya lebih dari 63. Ini mungkin terjadi ya. Ini sangat mungkin, di mana A-nya itu lebih dari 63. Karena lebih dari 63 tuh bisa juga lebih dari 337 gitu lah. Masih mungkin. Tapi akan bernilai salah ketika A-nya coba kita ganti ya. Kalau A-nya sama dengan 100, mungkin nggak kira-kira? Karena kalau 100 itu kan berarti kurang dari 337 ya. Ini salah. Coba kalau A-nya kita buat sama dengan berapa? 400. Ini lebih dari 337. Nah, ini benar. Nah, dari sini kan nggak konsisten ya. Jadi bisa A-nya itu berarti ini nggak konsisten. Jadi A-nya tuh bisa jadi bisa kurang dari 337 tapi juga bisa bernilai lebih dari 337. Jadi ini salah ya. Ini jelas tidak cukup informasinya. Gitu. Tapi berarti saya salah pengambilan kesimpulan untuk nomor 1 ya. Nomor 1 tuh malah cukup. Kenapa? Karena kan dia keterangannya udah jelas gitu loh. Jelas bahwa soal pernyataan 1 itu tidak bisa menjawab gitu. Jadi jelas gitu loh. Jelas bahwa si nilai A-nya tuh kurang dari 72. Tapi ini A lebih dari 337. Jadi ini cukup menjawab pertanyaan bahwa tidak pasti gitu kan ya. Berarti jawabannya ya udah jelas sih A ya. Maksudnya gitu loh. Jadi kalau misalkan pernyataan kedua itu bernilainya kan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ini kan nggak mungkin ya. Karena kan artinya di sini bergantung pada nilainya. Maka pernyataan 2 tuh nggak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kalau pernyataan 1 itu jelas cukup. Kenapa? Karena memberikan jawaban yang pasti, yaitu tidak. A-nya kurang dari 72 ya. Menjelaskan bahwa A-nya kurang dari 72 udah jelas itu doang.
Jadi maka kesimpulannya yang A gitu loh. Paham nggak kira-kira? Gitu ya. Kalau masih belum paham, teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar ya. Kita lanjut dulu nomor terakhir. Fungsi G dan H adalah variabel real didefinisikan sebagai berikut. Oke. Gx-nya itu sama dengan x-1 pangkat 2 tambah A dan Hx-nya 2x plus B. Untuk bilangan A dan B-nya bulat tertentu. Apakah terdapat bilangan real C sehingga GC sama dengan HC? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Kalau kita tengok persamaan 1 itu parabola ya, persamaan kuadrat, ini persamaan linear. Di sini berarti apakah terdapat C sehingga GC sama dengan HC? Berarti artinya apa? Artinya dari kalimat ini menyatakan bahwa apakah Gx dan Hx itu berpotongan gitu loh. Maksudnya sih itu ya. Artinya tuh hanya itu doang. Jadi kita bisa langsung mulai aja langsung ya. Kita langsung mulai dengan kita buat Gx sama dengan Hx. Atau kita langsung ganti Hc aja boleh. Jadi Gc sama dengan Hc. Gc-nya berarti C-1 kuadrat ditambah dengan A. Hc-nya berarti 2A plus B ya. Kita hitung dulu yang C-1 kuadratnya, jadi C kuadrat min 2C plus 1 plus A sama dengan 2A plus B. Jadi nanti C kuadrat min 2C plus 1 plus A min 2A min B sama dengan 0. Jadi C kuadrat berapa ini? C kuadrat sorry ini X-nya harusnya diganti dengan C ya. Kok jadi A di sini? Sorry, saya ganti dulu ya. Berarti di sini 2C, 2C, 2C. Berarti min 2C kurangi 2C min 4C ya, min 4C plus 1 plus A min B sama dengan 0 gitu. Nah, dari sini agar berpotongan otomatis nilai D-nya harus lebih dari sama dengan 0 ya. Diskriminannya harus lebih dari sama dengan 0. Maka coba kita tulis rumus D itu sama dengan B kuadrat min 4AC kan. Berarti nanti B-nya itu yang ini negatif 4, A-nya itu 1, C-nya yang segelondong ini ya. Maka kita bisa tuliskan jadi nanti B kuadratnya berarti negatif 4 kuadrat dikurangin 4 dikali A-nya 1, C-nya 1 plus A min B ya. Jadi sini 16. Sini min 4 dikali 1 min 4, min 4 kali A min 4A, min 4 kali min 4B berarti plus 4B. Sehingga 16 dikurangi 4 itu sama dengan 12, dikurangin 4 ditambah, kurangin 4A tambah 4B. Atau kita bagi dengan tinggi 4 ya, kita bagi 4. Jadi, kenapa bisa bagi 4? Karena kan dia lebih dari sama dengan 0 ya. Gitu, kita bagi 4 jadi nanti 12 yang bagi 4 itu 3 kurang A tambah B ya, kalau lebih dari sama dengan 0 maka otomatis 3 ditambah B lebih dari sama dengan A gitu. Udah, ini doang, kita simpan ya. Kita simpan, kemudian kita langsung cek pernyataan yang pertama aja. Ini kita punya A-nya lebih dari 1, lebih dari negatif 1, B-nya lebih dari negatif 5. Di pernyataan yang pertama, A-nya lebih dari negatif 1, dan B-nya lebih dari negatif 5. Coba kita langsung ambil aja. Ambil A-nya sama dengan 0, dan B-nya negatif sama dengan negatif 0 juga boleh deh. Biar gampang. Nah, kenapa 0? 0 kan lebih dari negatif 1. Kenapa 0? Kan 0 kan lebih dari negatif 5. Jadi boleh dong kita pakai. Kita masukin ke soal ini. Apakah betul gitu nilainya.
Nah, 3 ditambah B lebih dari sama dengan A. Berarti 3 ditambah 0 lebih dari 0. Apakah betul? 3 lebih dari 0, ini betul ya, benar. Oke, kalau misalnya kita ambil A-nya sama dengan 0 dan B sama dengan 0, berarti betul. Coba kalau misalkan kita ambilnya A sama dengan apa ya? A sama dengan, coba kita ambilnya A sama dengan 0 lagi, tapi B-nya itu sama dengan negatif 4. Negatif 4 kan lebih gede daripada negatif 5 ya, jadi aman. Kita pakai lagi. Berarti 3 tambah B, B-nya negatif 4. Dan harus lebih dari sama dengan A-nya itu 0. Nah, ini 3 tambah negatif 4 kan negatif 1. Negatif 1 kan lebih dari 0 atau tidak? Ini salah ya. Nah, dari sini pernyataan pertama itu tidak konsisten ya. Tidak konsisten. Jawabannya tidak konsisten, berarti ini tidak cukup menjawab soal, jadi kita skip ke pernyataan yang kedua. Di pernyataan kedua itu A-nya kurang dari 3 dan B-nya kurang dari sama dengan 5 ya. Berarti kita coba ambil. Untuk A-nya sama dengan 2 dan coba B-nya yang gampang aja ya. B-nya sama dengan 5 lah. Kenapa 5 bisa masuk? Kan ada sama dengannya ya. Sehingga kita bisa dapatkan 3 tambah B, berarti 3 ditambah 5 itu lebih dari sama dengan 2. Betul nggak? Ini betul ya. Kemudian kalau kita ambil A-nya sama dengan 2 dan B-nya coba kita ambil yang agak ekstrim ya, negatif 10 yang jauh. Maka hasilnya jadi 3 ditambah B harus lebih dari sama dengan A atau tidak. Maka jadi 3 ditambah negatif 10. Salah ya ini teman-teman ya. Karena 3 tambah negatif 10 kan negatif 7. Negatif 7 otomatis tidak lebih dari 2 ya. Ini salah. Nah, ininya betul, ininya salah. Ini konsisten sama sekali ya. Ini juga salah, tidak konsisten ya. Tidak cukup artinya. Kecuali ada informasi tambahan. Konsisten. Berarti no. Ini juga no ya. Coba kalau kita gabungkan. Saya rapikan dulu ya. Kalau kita gabung 1 dan 2 gabungkan, jadinya gimana? Yang pertama itu kan dari pernyataan pertama itu kan menyatakan bahwa A-nya lebih dari negatif 1 dan B-nya lebih dari negatif 5. Kemudian A-nya kurang dari 3 dari pernyataan kedua dan B-nya kurang dari sama dengan 5. Otomatis nanti batasan A-nya itu ada di lebih dari negatif 1 ya. Dan A-nya kurang dari 3. Dan B-nya itu ada di lebih dari negatif 5. Negatif 5. Kurang dari sama dengan 5. Coba kita ambil, langsung ambil aja ya. Ambil A sama dengan 0 yang gampang aja. Dan B-nya sama dengan 5 lagi. Maka jadi nanti 3 plus B-nya gimana itu kan. 3 plus B itu apakah lebih dari sama dengan A. Maka 3 ditambah B, B-nya 5. Lebih dari sama dengan 0. Ini betul ya. Nah, tapi kalau kita coba ambil ketika A-nya sama dengan yang lain, misalkan A sama dengan 2 dan B-nya sama dengan negatif 4, otomatis jadi gimana? Berarti 3 dikurangin 4 lebih dari sama dengan 2. Ini salah ya, karena 3 kurangin 4 kan negatif 1. Ini juga nggak konsisten teman-teman. Otomatis pernyataan 1, 2 itu tidak cukup, digabung juga tidak cukup, sehingga jawabannya adalah yang E ya. Gitu ya teman-teman ya.
Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan untuk video kali ini. Ini adalah video pengetahuan kuantitatif dari buku Progres Pengenalan UTBK SNBT tahun 2025 dari Proses Intent. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat dipahami dengan baik, dan semoga video-video semacam ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan SNBT pada tahun 2026 nanti ya. Jangan lupa juga dukung channel ini biar channel ini terus berkembang dan terus membuat soal-soal ataupun video-video semacam ini untuk membahas soal-soal dari Intent terutama ya. Jadi jangan lupa klik like, subscribe-nya, dan share juga ke teman-teman lainnya. Dan barangkali buat teman-teman yang ingin berkontribusi lebih, silakan boleh dicek link donasi yang ada di deskripsi. Dan kegunaan dari link donasi yang disertakan tersebut bisa dimanfaatkan untuk membeli sumber-sumber atau buku-buku yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Saya pamit dan dadah.